Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan melanjutkan eksposisi kita. Kita sudah merenungkan dari pasal yang ke-5, sekarang pasal yang ke-6 terkait dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami juga selama beberapa minggu ini, saudara dan saya sudah renungkan dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Hari ini, saudara dan saya akan merenungkan ayat yang ke-11. Doa Bapa kami, ayat yang ke-11 atau petisi permohonan yang ke-4. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama ayat 9 sampai 13. 2, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia yang diberikan oleh Bapa bagi kami. Kami bersyukur Bapa memberikan Kristus yang telah mati, membiarkan tubuhnya dihancurkan dan darahnya dicurahkan supaya kami memperoleh penebusan dosa. Kami bersyukur karena Kristus dan Bapa telah mengutus Roh Kudus itu untuk turun. Melalui karyanya, kami boleh menikmati karya keselamatan Kristus yang diaplikasikan bagi kami. Kami memperoleh pembenaran dan pengudusan sehingga kami layak untuk menghampiri Allah sebagai Bapa. Kami bersyukur karena Roh Kudus juga bekerja memberikan firman kepada para nabi dan rasul sehingga kami memiliki Alkitab di tangan kami. Kami tahu bagaimana seharusnya kami berjalan di dalam dunia sebagai umat tebusan Allah. Kami bersyukur karena Allah mendirikan gereja dan memberikannya bagi kami supaya kami boleh menikmati persekutuan sebagaimana yang kami nikmati hari ini. Dan biarlah kami mensyukuri pemberian Tuhan itu dengan mengarahkan hati kami sekali lagi kepada kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan. Karena itu biarlah Allah Tritunggal beranugerah bagi kami melalui karya Roh Kudus sekali lagi. Buka pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Teguhkan hati kami dengan firman-Mu dan arahkan hati kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk merenungkan petisi yang keempat. Dan ini sangat berkaitan dengan kebutuhan lahiriah kita. Di dalam ayat yang ke-11, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, saya pernah mengingatkan bahwa sebenarnya ada 6 petisi atau 6 permintaan di dalam doa Bapa kami dan sangat komprehensif. Doa Bapa kami berbicara mengenai hal-hal yang bersifat spiritual, berkaitan dengan Allah. 3 permintaan pertama, sampai dengan minggu yang lalu sudah selesai. Bapak Ibu merenungkan itu. Ada 3 petisi pertama berkaitan dengan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, pengenalan saudara dan saya terhadap Allah. Nanti 2 petisi yang terakhir juga berkaitan dengan hal-hal spiritual. Pengampunan dosa, Tuhan jaga supaya saudara dan saya tidak jatuh di dalam dosa. Ada dari 6, ada 5 berbicara mengenai hal-hal spiritual. Dan menurut saya ini memberi penekanan kepada kita betapa pentingnya dimensi spiritual itu. Tetapi kemudian hari ini yang saudara dan saya renungkan adalah 1 permohonan yang jelas sekali berkaitan dengan kebutuhan kita secara lahiriah. Lalu kemudian ada yang bilang, coba lihat, 5 yang dibicarakan itu berkaitan dengan kebutuhan spiritual. Cuman 1 yang berkaitan dengan kebutuhan lahiriah. Makanya urusan makan minum itu adalah masalah yang enteng dan remeh. Saya tidak tahu apakah saudara setuju atau tidak bahwa kemudian minta Tuhan memberkati secara lahiriah. Urusan kesehatan Bapak Ibu dan saya, makanan dan minum. Apakah benar itu ada hal-hal yang remeh? Apakah benar bahwa kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan spiritualitas Bapak Ibu dan saya, berdoa, berpuasa, apalagi berelasi dengan Allah, menjawab kebutuhan-kebutuhan jiwa kita dalam relasi dengan Tuhan, apakah itu penting? Sedemikian pentingnya sampai hal-hal lahiriah tidak menjadi signifikan bagi orang percaya. Bapak Ibu cobalah Bapak Ibu menjalankan kehidupan spiritual tanpa makan dan minum, dan saya mau lihat berapa lama Bapak Ibu bertahan. Makan dan minum adalah urusan yang penting. Bapak Ibu, saya pernah waktu ada di Batam sebelum masuk ke Reform, ada dalam satu gereja, kami puasa Bapak Ibu dari pagi hari sebelumnya, kayak pagi hari Sabtu sampai dengan sore hari Minggu. Bapak Ibu, itu berapa lama itu? Hanya boleh minum air. Habis itu diselesaikan dengan sebelum, jadi malam Sabtu pagi sampai malam Sabtu. Kemudian kita akan pergi sampai dengan Minggu sore. Jadi itu 1,5 hari, puasa komitmen 1,5 hari, hampir 2 hari itu. Dan kemudian dari pagi sampai dengan sore itu mereka dari
Sabtu malam menuju kepada Minggu pagi itu namanya doa semalam suntuk. Lapar, tambah doa semalam suntuk. Sebagian hari malam yang disebut sebagai doa semalam suntuk itu, yang tersisa itu cuman malam dan suntuknya. Berdoa masing-masing di rumah. Setelah kami sudah selesai jemaat pada sharing, lain kali jangan lagi Pak. Kenapa? Karena pada malam hari itu begitu lelah, begitu capek, sehingga kami sulit sekali untuk berdoa. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya, spiritualitas yang baik, seringkali Bapak Ibu dan saya memang bisa laksanakan di dalam kondisi yang tidak ideal. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita kondisi fisik yang baik. Dia pelihara kebertubuhan kita. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya bisa menghidupi kehidupan spiritual yang baik. Doa Bapa kami berkaitan dengan apa yang disebut sebagai makanan untuk memberi penegasan kepada kita bahwa tubuh adalah persoalan yang sangat penting. Berdoa minta pemeliharaan Tuhan secara lahiriah. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Roti adalah makanan pokok, sangat esensial untuk bertahan hidup. Kayak orang Indonesia tidak bisa hidup tanpa beras. Saudara dan saya butuh makanan untuk memelihara kehidupan kita, mempertahankan kehidupan kita. Tubuh adalah sesuatu yang sangat penting. Allah kita tidak hanya menciptakan jiwa, tetapi Allah kita juga menciptakan tubuh. Karena Dia mencipta tubuh, maka tubuh ini hanya bisa bertahan hidup melalui proses konsumsi. Meskipun demikian, saudara dan saya perlu mengurus jiwa supaya kita bisa menikmati hidup. Seorang penulis dia bilang, melalui proses konsumsi kita bertahan hidup, melalui relasi dengan Allah kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi kita yang hidup dapat menikmati kehidupan kita. Maka untuk bisa hidup dan menikmati hidup, dua-dua harus diperhatikan. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ketika Allah memberikan Yesus Kristus bagi saudara dan saya, Dia mengambil bukan hanya jiwa manusia, tetapi tubuh manusia. Dan dengan demikian kematiannya menebus bukan hanya jiwa, tetapi tubuh saudara dan saya. Sehingga Paulus berani bilang kepada orang percaya yang ada di Roma, jangan pakai tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Kenapa? Karena penebusan Kristus menjangkau jiwa maupun tubuh. Tubuh adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika Tuhan Yesus melayani, seringkali hatinya berbelas kasihan kepada siapa? Orang-orang cacat. Maka Dia membuat mujizat menyembuhkan mereka. Makan itu penting. Sehingga ada masa Dia makan juga dengan orang-orang yang disebut sebagai Farisi. Yang kalau ke Bapak Ibu dan saya baca dalam Alkitab, kadang-kadang kita benci kan ya. Kalau kita benci orang, kita tidak mau makan sama dia. Orang yang dibenci oleh para masyarakat, yang namanya pada masa itu orang-orang Farisi. Yesus juga bisa makan dengan orang kaya, mereka ada di situ. Tapi Yesus juga disalibkan. Karena Dia bisa duduk bersama-sama dengan para pelacur dan pemungut cukai. Makan adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika Dia lihat orang banyak datang mencari Dia, mencari firman. Kemudian lapar, Dia tidak bilang yang paling penting adalah pengajaran, tahan laparmu, saya akan mengajar sekali lagi. Tidak, hatinya digerakkan oleh belas kasihan, maka Dia bikin mujizat 5 roti 2 ikan untuk lebih dari 5.000 orang makan. Yesus memperhatikan apa yang disebut sebagai kebertubuhan. Bahkan ketika bicara mengenai kerajaan Allah di akhir zaman digambarkan sebagai pesta di mana ada perjamuan umat Allah duduk makan bersama-sama dengan Allahnya. Dan kemudian saudara dan saya bisa lihat roti dan anggur yang sebentar lagi saudara dan saya nikmati melambangkan tubuh Kristus yang menjadi makanan spiritual bagi saudara dan saya. Tapi juga pada bagi saya ini menggambarkan perjamuan surgawi yang akan saudara dan saya nikmati bersama-sama dengan Allah. Makan dan minum bukan persoalan kecil. Dengan demikian doa Bapa kami tidak sementara menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa makan minum persoalan kebertubuhan adalah hal yang tidak penting. Tapi mungkin kita bisa memperhatikan beberapa hal ini. Pertama, doa Bapa kami mengajar Bapak Ibu dan saya mengenai spiritualitas yang sehat. Spiritualitas yang sehat bukan model spiritualitas yang mengabaikan kebertubuhan, menyiksa tubuh, bukan itu. Spiritualitas yang sehat itu melibatkan satu proses yang disebut sebagai mendisiplinkan tubuh. Mendisiplinkan tubuh itu berbeda dengan menyiksa tubuh atau mengabaikan kebertubuhan. Kenapa orang Kristen berpuasa? Oh ya, mereka berpuasa bukan untuk menyiksa tubuh mereka, tetapi mendisiplinkan tubuh mereka. Mengajar diri mereka bahwa ada masa dimanapun saya tidak makan sekalipun Allah masih sanggup untuk pelihara. Ini kan proses mendisiplinkan tubuh. Maka jangan menyiksa diri Bapak Ibu dan saya. Sudah sakit, sebentar lagi mau diinfus, masih paksa diri puasa. Enggak usah. Spiritualitas yang sehat itu justru melibatkan cara pikir yang benar untuk apa? Untuk mendisiplinkan tubuh kita sekaligus memelihara tubuh, bukan mengabaikan kebertubuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang diantisipasi oleh doa Bapa kami menekankan hal-hal spiritual. Cuman satu kali menyebut kebutuhan lahiriah Bapak Ibu dan saya. Justru ini adalah satu doa yang mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya untuk melawan apa yang disebut sebagai kecenderungan untuk mementingkan tubuh yang kelihatan dan mengabaikan spiritualitas. Salah satu persoalan kita adalah kita ini makhluk yang bertubuh. Karena tubuh kelihatan, maka kebutuhan-kebutuhan material itu kan jauh lebih kelihatan daripada kebutuhan spiritual.
Seringkali saudara dan saya punya kebutuhan spiritual tidak kita sadari, tapi kalau lapar itu kita sensitif sekali. Kalau Bapak Ibu lagi duduk di sini lalu kemudian perut bunyi, Bapak Ibu langsung bilang, oh lapar saya. Tetapi alarm itu seringkali nggak bunyi, bahkan mati. Ketika itu berurusan dengan dimensi yang bersifat spiritual. Maka satu kali disebutkan, di sisi yang lain hal-hal terkait dengan relasi alat dan dengan kehidupan kita dengan Allah itu ditekankan sampai 5 kali. Itu mau mengarahkan Bapak Ibu dan saya untuk menyingkirkan kecenderungan yang bersifat reduktif. Memperhatikan semata-mata kepada hal-hal yang kelihatan dan mengabaikan dimensi spiritual. Seorang penulis mengatakan demikian. Doa Bapa kami sampai kepada poin ini. Itu mengajarkan kepada kita spiritualitas yang benar. Yaitu kita mengaitkan kebertubuhan. Tubuh Bapak Ibu dan saya. Dengan Allah dan sesama. Kalau Bapak Ibu nanti sebentar saya renungkan. Bapak Ibu akan ajak Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu akan menemukan doa ini. Bahkan pada permohonan yang keempat. Yang sangat berkaitan dengan kebutuhan lahiriah Bapak Ibu dan saya. Permohonan ini mengajak saudara dan saya. Mengaitkan kebutuhan kebertubuhan kita. Kebutuhan lahiriah kita dengan siapa? Dengan Allah dan dengan sesama. Bukankah ini kemudian menggenapi perintah Tuhan dalam hukum Taurat? Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesama. Nah mari Bapak Ibu dan saya kita lihat satu demi satu di dalam bagian ini. Doa ini mulai dengan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan saya mau mulai dengan menekankan kata berikanlah. Apa maksud kata berikanlah? Ini permintaan yang pertama. Dari berikanlah kepada kami. Berikan apa? Apa yang mau ditekankan oleh perintah ini? Bapak Ibu, doa yang benar adalah doa yang tidak hanya lahir dari relasi dengan Bapa. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Kemudian Bapak Ibu dan saya kan punya akses untuk berelasi dengan Allah. Kita berdoa kepada Dia, betul itu. Tetapi doa yang benar itu bukan hanya doa yang didasarkan kepada Bapak Ibu dan saya sudah memperoleh akses untuk berelasi dengan Allah di dalam Kristus. Tetapi doa yang benar selalu mengekspresikan pengenalan yang benar kepada Bapa. Itu kenapa orang Kristen tidak boleh berhenti belajar. Relasi saudara dan saya dimulai ketika Kristus mati dan bangkit bagi kita sehingga kita punya akses untuk datang kepada Allah. Di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus bilang, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, akses itu dibuka dan relasi itu dimulai di sana. Tetapi supaya saudara dan saya berdoa dengan benar. Saudara dan saya perlu terus-menerus belajar. Karena doa yang benar mengekspresikan pengenalan kepada Bapa. Sebab itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25-23. Waktu kita lihat sebentar karena kebetulan satu pasal itu. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya baca 25. Bapak Ibu baca ayat yang ke-26. Matius pasal 6, 25 dan 26. Saya 25, Bapak Ibu 26. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. Bapak Ibu, doa orang percaya, pengharapan orang percaya itu didasarkan kepada apa yang disebut sebagai pengenalan kepada Allah. Dia kenal Bapa sebagai pemberi hidup. Tapi Bapa kita bukan hanya Bapa yang memberi hidup. Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Dia pengasih dan penyayang. Bapa yang ada di sorga adalah Bapa yang bukan hanya beri hidup, mengasihi, tetapi tidak sanggup untuk mengekspresikan kasihnya atau menggenapi kasihnya. Bukan, dia adalah Bapa yang sanggup untuk memelihara dan menopang Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh doa Bapa kami dengan kata Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini. Bapak Ibu, ini adalah sebuah doa yang mengatakan bahwa memberi petunjuk kepada saudara dan saya, bahwa ini adalah doa untuk makanan yang sementara yang ada di bumi ini. Yang memang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Bapak Ibu, kita punya makanan hari ini, paling ada hari ini, kalau bertahan sampai besok, lebih mungkin sudah rusak. Kita berdoa minta kepada Tuhan sesuatu yang sementara. Tuhan berikan kepada kami makanan yang sementara. Tetapi saudara bilang begini, Tuhan berikan kepada kami makanan yang sementara. Berarti saudara ngomong mengenai makanan yang sementara. Dan dengan mengarahkan mata dan pengharapan kepada Bapa yang kekal. Yang berkuasa untuk terus-menerus memberi makanan yang sementara. Di bumi, kita berdoa minta makan. Dengan memandang kepada Bapa di sorga. Kita minta makanan yang hari ini ada. Kalau saudara dan saya simpan, mungkin dia akan membusuk pada hari kedua dan hari yang ketiga. Tetapi kita berdoa kepada Allah yang sanggup untuk terus-menerus memberikan hari demi hari makan dan minum bagi saudara dan saya. Doa yang benar itu menghubungkan sorga dengan bumi. Doa yang benar menghubungkan manusia dengan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah yang menjawab kebutuhan itu.
Ini doa saudara dan saya. Oleh sebab itu maka saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan lahiriah saudara hari ini. Doa Bapa kami mengajar saudara untuk datang kepada Tuhan, berelasi dengan sorga itu, dan membawa semua yang menjadi pergumulan lahiriah kepada Dia. Urusan makanan seringkali dianggap sebagai urusan remeh-temeh. Tapi mari saudara dan saya lihat, apakah memang ada urusan remeh-temeh di dalam dunia ini kalau saudara dan saya memahami bagaimana alam semesta ini berjalan secara komprehensif. Kata berikanlah ada menggambarkan kepada saudara dan saya bahwa doa itu mengekspresikan iman dalam konteks kebergantungan total kepada Allah. Kalau kita kenal siapa Allah, saudara dan saya akan belajar bergantung kepada Allah. Yang diminta itu makanan, yang diminta itu roti, yang hari ini bagi orang yang mampu, yang dia punya stok makanan di kulkas sampai 1-2 bulan ke depan, mungkin ini persoalan yang remeh dan sederhana. Tetapi Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat bahwa doa ini harus dimengerti di dalam konteksnya. Ini adalah sebuah doa yang lahir dari kesadaran mendalam bahwa segala sesuatu yang engkau miliki sampai dengan bertahun-tahun yang akan datang itu hanya bisa dimiliki dan dinikmati kalau Allah beranugerah. Sekali lagi, saudara boleh miskin, tapi kalau saudara punya sesuatu hari ini, jangan marah kepada Tuhan. Karena meskipun engkau miskin dan engkau masih punya sesuatu, itu hanya mungkin ada dan hanya mungkin dimiliki kalau Tuhan kasih. Sehebat apapun Anda hari ini, kalau Anda memiliki segala sesuatu dengan segala kekayaan yang Anda punya, karena Anda berjuang keras untuk mendapatkan itu, jangan sombong, karena itu hanya bisa ada di dalam alam semesta ini kalau Allah mengizinkan dia ada, dan Allah memberkati Anda dengan semuanya itu. Segala sesuatu yang ada, hanya bisa dimiliki, hanya bisa dinikmati jika Allah memelihara alam semesta. Saudara punya makanan hari ini, beras. Beras itu hanya bisa ada kalau ada padi. Dan padi itu hanya bisa ada jika Allah memelihara alam semesta. Dia kasih matahari, Dia kasih musim menabur, Dia kasih hujan, musim hujan, dan Dia kasih musim menuai. Kalau Dia bikin rusak musim, Bapak Ibu dan saya akan mendapati makan pun susah. Bukankah itu kenyataan? Bapak Ibu, sekarang ini kan kita punya musim. Orang tua saya, papa saya itu suka tanam lah. Di Kupang itu kering, maka dia pada musim kering dia akan tanam semacam di awal musim mendekat selesai musim hujan, dia mulai tanam itu apa? Batang ubi itu. Sehingga nanti pada musim kering kan ada ubi yang tidak terlalu bergantung kepada air. Pada musim hujan dia akan tanam jagung. Sekarang beberapa tahun terakhir itu Kupang tuh hujan terus. Berkat kan ya? Tapi papa saya pusing kapan harus menanam jagung, kapan harus menanam ubi. Saudara bisa bayangkan bahwa regularitas yang saudara dan saya jalani hari ini, termasuk segala hal yang saudara dan saya miliki hari ini, itu hanya mungkin kalau Allah pelihara alam semesta ini. Gak usah ngomong makan minum. Bapak Ibu pikir Bapak Ibu bernafas karena Bapak Ibu memang mampu untuk bernafas? Makin signifikan sesuatu bagi saudara dan saya, Allah harus memberi anugerah itu free. Pendeta Stephen Tong itu sering bilang begini, kalau saudara pergi ke warung, makanan dan minuman mana lebih mahal? Makanan. Apalagi kalau kita mau hemat, kita minta air putih. Waktu orangnya bawa aqua, kita bilang gak mau aqua. Kita mau air yang biasa saja. Kami cuma jual aqua, kami nggak jual air minum di gelas. Saudara akan bilang, mahal sekali. Masa air minum aja nggak ada. Kenapa? Karena saudara dan saya mengerti sebenarnya makan dan minum. Saudara dan saya lebih butuh minum daripada makan. Meskipun abis ini saudara tetap harus makan. Tapi kan faktanya kan begitu. Maka Tuhan izinkan air minum itu sedikit lebih murah. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau ada makan, ada minum, nggak ada oksigen, sanggupkah Bapak Ibu dan saya makan dan minum? Karena makan dan minum oksigen itu jauh lebih penting bagi saudara dan saya. Saudara dan saya akan mendapati bahwa Tuhan itu berkati saudara dan saya bahkan dengan oksigen free. Tuhan itu kalau kikir dia tinggal bilang tiap kali 2000 kali tarik napas, bayar. Isi ulang. Apa yang akan terjadi? Sebagian dari saudara dan saya mungkin mati pada malam hari ketika saudara tidur. Kita nggak bangun lagi karena saya kira mungkin kita lebih tarik 1000 kali pada saat kita tertidur. Tapi Allah memberikan itu free bagi saudara dan saya. Kesehatan, kekuatan biasanya baru terasa berharga ketika Allah itu dia seperti senggol kita sedikit, mengizinkan saudara dan saya sakit, mengizinkan saudara dan saya itu bisa menikmati hidup sebagaimana yang seharusnya. Kita berdoa dengan kesadaran yang mendalam. Waktu kita bilang Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami, kelihatannya sederhana, namun saya mau ingatkan Bapak Ibu, di dalam dunia ini tidak ada hal sederhana yang bisa saudara miliki, yang bisa saudara lakukan jika Allah tidak memelihara alam semesta. Tidak memberikan kepada Anda matahari, oksigen, musim menabur, musim hujan, musim panas, musim menuai.
Bahkan saudara tidak bisa menikmati segala sesuatu yang saudara sudah punya itu kalau Allah tidak mengizinkannya. Mari kita buka Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Banyak orang bilang kalau saya punya otomatis saya nikmati. Alkitab bilang omong kosong. Memiliki tidak sama dengan menikmati. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang ke-6. Pengkhotbah 6. Kita baca sama-sama ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2, 2, 3. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pengkhotbah bilang kesia-siaan di dalam dunia ini bukan berarti saudara berjuang lalu nggak dapat apa-apa. Ada orang yang bilang hidup saya sia-sia, sudah berjuang setengah mati nggak dapat apa-apa. Iya, satu hal itu. Tapi yang kedua, yang mungkin lebih menyakitkan dan kemudian nanti kalau saudara dan saya baca, Pengkhotbah bilang lebih baik anak nggak lahir, itu hidupnya lebih baik dari orang yang macam ayat 1 dan 2 ini. Berjuang setengah mati, Tuhan izinkan dia dapatkan semua, tapi Tuhan tidak izinkan dia menikmati semua yang dia perjuangkan. Berjuang punya rumah tapi tidak bisa nikmati. Berjuang ada harta, makanan, stok makanan ada di situ. Tapi hanya untuk bernafas dan menikmati makanan, saudara butuh alat bantu. Bukankah kadang-kadang saudara dan saya menikmati atau melihat fakta ini? Bapak Ibu, kenapa saudara dan saya berdoa kepada Tuhan bahkan di tengah-tengah kelimpahan? Karena untuk menikmati kelimpahan, saudara dan saya butuh anugerah Tuhan. Tuhan Yesus pakai perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dia bilang, jiwaku segala sesuatu itu sudah tersedia bagimu. Nikmatilah. Tuhan bilang itu orang kaya yang bodoh. Dia tidak tahu bahwa Tuhan tidak izinkan dia hari esok untuk kemudian menikmati semua yang telah dia kumpulkan. Hari ini kalau saudara kerja keras, dapat sedikit dan masih bisa nikmati, bersyukur kepada Tuhan. Dengan prinsip yang saya jelaskan ini Bapak Ibu, orang kaya seharusnya tidak mengandalkan kekayaan dan bersandar kepada miliknya. Orang miskin seharusnya tidak kehilangan semangat untuk hidup karena kemiskinannya. Orang kaya dan orang miskin sama-sama mesti berdoa mengucap syukur kepada Allah karena apa yang dia miliki, entah banyak entah sedikit. Dan sama-sama orang kaya dan orang miskin bisa terus belajar bergantung kepada Tuhan di dalam doa-doa mereka. Karena hidup mereka tidak bergantung kepada kekayaannya. Ini prinsip yang pertama ketika dia bilang berikanlah kepada kami. Memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa secara sederhana hal-hal paling kecil dalam dunia ini datang dari Allah. Itu anugerah Tuhan. Jangan sombong. Yang kedua, Bapak Ibu, dia bukan hanya bilang berikan kepada kami, tapi dia memberi penekanan pada hari ini. Bapak Ibu, kata hari ini menjadi perdebatan karena justru tidak menjadi jelas. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya di dalam Alkitab pakai kata ini. Kata epiousios. Dia pakai satu kali cuman. Dan kemudian kalau Bapak Ibu dan saya lihat para penafsir itu mencoba untuk mencari kata ini dipakai dalam teks-teks kuno bagaimana. Mereka juga nggak ketemu penggunaan kata ini dalam teks kuno. Sehingga kemudian terjadi perdebatan. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu melihat beberapa kemungkinan berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab ketika dijelaskan gitu. Berikan kepada kami pada hari ini. Mungkin kalau lihat dari perspektif Matius, dia memang berbicara spesifik hari ini. Berikan kepada kami makanan kami hari ini. Dia fokus hanya kepada hari ini. Tapi kalau saudara lihat dari perspektif Lukas, penjelasan Lukas itu berikan kepada kami makanan kami setiap hari. Atau berikanlah kepada kami hari demi hari makanan kami itu. Kalau kita lihat dari Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11, ayat itu bisa diterjemahkan berikan atau pimpinlah kami pada hari ini dan sampai dengan malam yang akan datang. Jadi itu bicara mengenai hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Kalau saya mau terjemahkan itu di dalam bahasa yang mungkin bisa parafrase, maka saya bisa bilang begini, berikanlah kepada kami makanan atau hal-hal yang esensial untuk bertahan hidup pada hari ini. Setiap hari ya Tuhan. Atau berikan kepada kami makanan dan hal-hal yang esensial supaya kami boleh bertahan hidup hari demi hari. Sehingga hari ini bukan hanya diterjemahkan hari ini, tetapi hari demi hari. Sehingga kemudian isu kemudian muncul, kalau kita bergantung kepada Tuhan untuk makanan hari ini, minta sama Tuhan. Lalu kemudian minta lagi Tuhan untuk hari esok. Dan hari demi hari minta sama Tuhan, apakah itu berarti doa ini melarang saudara dan saya untuk bekerja keras? Ada anak muda yang pernah baca Mazmur pasal berapa tuh? 127 ya. Tuhan itu mengasihi anak-anaknya sehingga dia memberikan roti kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya tertidur. Wah kalau begitu nggak usah kerja. Tidur aja. Nanti Tuhan kasih. Apakah demikian?
William Hendriksen mengangkat isu ini. Banyak orang yang masih kemudian melihat bahwa perintah ini seperti melarang kerja keras pada orang Kristen. William Hendriksen bilang, tidak. Orang yang berdoa pasti akan didorong untuk bekerja keras. Karena mereka akan malu tidak bekerja lalu datang minta kepada Tuhan. Memang banyak orang Kristen juga nggak tahu malu, sudah nggak kerja minta terus. William Hendriksen bilang normalnya kalau saudara dan saya berdoa, doa yang benar mendorong kita untuk bekerja. Maka di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 ada perintah, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoa. Setelah saudara berusaha, saudara akan sadar saudara nggak mampu, saudara berdoa. Setelah saudara berdoa, saudara akan didorong oleh Allah melalui doa itu untuk bekerja. Sehingga tidak mungkin saudara dan saya berdoa lalu jadi orang pemalas itu. Maka kalau saudara baca 2 Tesalonika itu Paulus bilang, kalau kamu malas nggak usah makan. Bisa tangkap maksud saya. Kalau malas, nggak mau kerja, nggak usah makan. Paulus ini kalau jadi papa, kejam sekali itu. Jangan makan kalau nggak kerja. Ini ayat nggak begitu cocok untuk orang-orang yang malas itu dia. Tapi Alkitab nggak mengajar saudara dan saya untuk berdoa kepada Tuhan lalu menjadi malas. Sekali lagi, mengertilah doa ini di dalam konteks. Bapak Ibu, pekerjaan zaman dulu bukan kayak kita yang kerja dibayar 1 bulan untuk kerja 1 bulan. Pekerja hari itu dibayar harian kan ya? Upah 1 dinar 1 hari. Jadi kalau dia kerja hari itu dia dapat 1 dinar untuk makan bagi seluruh keluarga. Bayangkan kalau hari ini dia kerja, seluruh keluarga makan, besok dia sakit. Itu malapetaka, bukan hanya untuk dia tapi seluruh keluarga. Makanya dia bilang, berkati kami Tuhan hari demi hari. Kasih kami makan hari demi hari. Walaupun orang sudah kerja pada masa itu, mereka tetap harus bergantung kepada Allah. Sehingga ini bukan doa untuk orang-orang lapar, Bapak Ibu. Orang tidak ada kerja, maka mereka berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah kerja, sudah tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Bukan itu. Doa ini adalah doa yang mengajar saudara dan saya, supaya di dalam kondisi kelimpahan maupun kekurangan, ketika saudara punya pekerjaan, ketika engkau kehilangan pekerjaan, engkau tetap bisa datang dan berdoa kepada Tuhan. Berikan kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini Tuhan. Pelihara kami hari demi hari. Kalau kami masih bisa makan hari ini, terima kasih untuk hal itu. Tapi jaga kami supaya kami masih bisa makan besok hari. Bapak Ibu, ini mengajarkan kita spiritualitas yang baik. Kebergantungan total kepada Tuhan di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Berikan kepada kami makanan kami pada hari ini. Apakah ini adalah permintaan yang melarang saudara dan saya untuk mempersiapkan masa depan, gak boleh punya tabungan? Bapak Ibu, doa ini mengajarkan kepada saudara dan saya kebergantungan total kepada Allah setiap hari, hari demi hari. Ketika dia bilang pada hari ini, bukan mau melarang saudara dan saya untuk mengantisipasi masa depan. Jadi nggak apa-apa kalau saudara punya tabungan banyak hari ini, nabung aja. Tapi yang doa ini mau ajarkan adalah kebergantungan total setiap hari. Kebergantungan total hari demi hari tanpa kekhawatiran berlebih pada hari esok yang belum pasti, seolah-olah Tuhan tidak ada. William Barclay dia bilang, yang mau diajarkan adalah kebergantungan total kepada Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya orang Kristen tidak hidup dalam kekhawatiran akan hari esok, seolah-olah Tuhan tidak ada. Kalau hari ini saudara masih hidup dalam kekurangan dan Tuhan masih pelihara hidup, belajar untuk meyakini besok dia masih sanggup pelihara Anda. Makanya ada hari Sabat. Hari Sabat itu untuk Allah atau untuk manusia? Alkitab bilang untuk manusia. Diberikan supaya bukan saudara dan saya menikmati relasi dengan Tuhan, tapi saudara dan saya belajar. Pada hari Sabat zaman itu, orang tidak kerja sama sekali. Dia berjuang 6 hari untuk hidupnya. Hari ke-7, dia tidak bekerja apa-apa, tapi dia masih bisa makan, dia masih bisa hidup. Untuk membuktikan kepada dia, bahkan ketika manusia berhenti bekerja, mereka masih bisa hidup. Makanya nanti ketika Tuhan ajar mengenai kekhawatiran, dia bilang burung itu tidak menanam, tidak menuai, Tuhan masih bisa pelihara. Mungkin Bapak Ibu bilang, tapi saya bukan burung. Betul, Anda bukan burung. Tetapi Anda lebih mulia dari burung, kata Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk memelihara kita. Jadi ayat ini mengantisipasi kemalasan. Tapi juga mengantisipasi saudara dan saya yang enggan untuk bergantung kepada Tuhan. Karena kekuatan intelektual kita, kekuatan fisik kita sebagai orang muda. Tapi ini juga mengantisipasi kekhawatiran yang berlebih. Ketika saudara dan saya ada dalam pergumulan, kita khawatir. Ini adalah doa yang mengajar saudara dan saya untuk melampaui kekhawatiran-kekhawatiran kita. Mungkin saudara bilang, saya sama sekali nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Mulai hari ini belajar khawatirlah. Karena Anda tidak mengendalikan apapun. Dan ketika Anda khawatir, belajarlah untuk bergantung kepada Tuhan.
Sampai di titik ini, sekali lagi, orang kaya dan orang miskin sama-sama bisa berdoa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu masa depan dan sama-sama tidak kontrol hari esok. Kekayaan Anda tidak cukup untuk mengendalikan apa yang terjadi pada hari esok. Tidak cukup itu, maka berdoalah kepada Tuhan. Orang kaya dan orang miskin sama-sama diajar untuk bergantung kepada Allah hari demi hari. Tidak bergantung kepada apapun yang dia miliki hari ini. Karena pun sekali lagi, Anda memiliki apapun, tidak tentu Anda bisa menikmati itu jika Allah tidak mengizinkannya. Berikanlah. Kapan? Pada hari ini. Hari demi hari. Dan yang ketiga, ada kalimat ini, makanan kami yang secukupnya. Saya setuju dengan salah satu penafsir, dia bilang, ini prinsip yang mengajar saudara dan saya berdoa. Berdoa sambil mengajar kita spiritualitas yang disebut sebagai kesederhanaan. Memang yang diminta itu roti. Yang diminta adalah makanan, hal yang terlihat remeh dan sederhana memang. Tetapi roti, minta roti. Berikan kepada kami roti itu. Roti yang harus kami nikmati hari demi hari supaya bisa bertahan hidup. Yang diminta adalah hal-hal yang esensial untuk bertahan hidup. Bukan kemewahan untuk bisa foya-foya. Wah, yang dia minta tuh sederhana sekali, betul. Yang Yesus ajarkan kita minta itu hal yang sederhana tapi esensial untuk hidup. Kita bilang itu sederhana, tidak berharga, karena yang saudara dan saya waktu bilang kepada Allah, have mercy on me, yang ada dalam kepala kita tuh mobil mercy. Sehingga sulit untuk kemudian membayangkan, minta beras kepada Tuhan, minta nafas hidup itu sebagai sesuatu yang pantas diminta kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya untuk kembali kepada satu spiritualitas yang baik di dalam gereja. Kesederhanaan. Bapak Ibu, Yesus Kristus itu pencipta langit dan bumi. Allah itu kemudian merancang penciptaan, dia yang keluar dan menjadikan semua. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Tapi ketika dia jadi manusia, dia punya hidup begitu sederhana sampai dia bilang, di dalam dunia ini anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kalau dia mau, hari itu murid-murid adalah orang-orang yang paling berkelimpahan. Murid-murid tinggal datang, Tuhan sekali-sekali baju baru lah. Lalu Tuhan Yesus bilang, jadi. Kurang enak apa? Semua orang ketika dekat dengan Kristus mereka mau kayak gitu. Tetapi bukan itu. Bahkan Kristus ketika dia datang dia bilang berdoa minta makan. Mintalah hal yang esensial bagi hidupmu. Dan kalau Allah beri lebih daripada itu anugerah. Belajar berdoa seperti Salomo itu. Apa yang kamu minta. Dia nggak bilang kuatkan kerajaan saya. Tapi dia bilang berikan saya bijaksana supaya saya bisa melaksanakan tanggung jawab ini. Baru Allah bilang saya akan beri lebih daripada itu. Kalau Tuhan bilang saya cuma kasih itu. Nggak lebih daripada itu pun Salomo sudah mesti bersyukur. Hari ini kita marah kepada Tuhan. Banyak orang marah. Saya sudah minta-minta dia nggak kasih-kasih. Ih, hakmu apa? Sudah ada napas bisa berdoa aja sudah syukur. Mungkin Bapak Ibu akan bilang, iya karena kamu tidak terbiasa seperti kami. Iya, makanya biasakan dari sekarang. Satu saat ketika Tuhan ambil baru Bapak Ibu dan saya akan mulai merasakan itu. Minta roti berarti minta sesuatu yang memang esensial untuk bertahan hidup. Sehingga ketika saudara dan saya kekurangan, saudara dan saya tidak mencuri dan mempermalukan Allah. Karena memang kita sudah terbiasa hidup sederhana. Yang kedua, ketika saudara berkelimpahan, saudara tidak menjadi sombong dan kemudian menyangkali Allah. Maka ada satu penafsir dia bilang begini, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini diinspirasi juga oleh Amsal pasal yang ke-30 ayat 8 dan 9. Mari Bapak Ibu dan saya lihat ayat ini. Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9. Saya baca ayat yang ke-8b, Bapak Ibu baca ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-30, 8b dan 9. Saya baca ayat yang ke-8b. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biasanya kalau kita berdoa cuma bilang Tuhan jangan bikin saya miskin. Jadikanlah saya kaya. Ada janji iman Tuhan. Tapi sekarang dia bilang jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati kekayaan. Menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9. Jangan biarkan aku miskin atau aku kaya. Apakah dia menolak kekayaan? Tidak. Ini adalah sebuah doa yang mengekspresikan isi hati sang pemazmur kepada Tuhan. Tuhan, saya takut kalau saya miskin, saya menyangkali Engkau, berkati saya. Berikan kami makanan kami yang secukupnya hari ini supaya kami tidak perlu mencuri, supaya kami tidak mempermalukan Engkau. Tuhan, kalaupun Engkau berkati kami,
biarlah kami pakai itu secukupnya, dan dengan demikian kami tidak sombong dan menyangkali Engkau. Ada orang habis diberkati oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang dia inginkan. Hari demi hari hidupnya, berkat yang Tuhan kasih dia pakai untuk melawan Tuhan. Dosa itu serius. Kenapa? Berkali-kali saya sampaikan dari mimbar ini. Dosa serius, Allah marah. Bukan hanya karena itu adalah melawan Allah. Tapi berdosa berarti saudara memanfaatkan anugerah Allah untuk melawan Allah. Orang yang berdosa hanya bisa berdosa kalau dia masih bernafas, dan nafas itu datang dari Tuhan. Orang yang mencuri hanya bisa mencuri kalau Tuhan kasih dia kekuatan, Tuhan kasih dia akal budi, dia pakai itu untuk melawan Tuhan. Itu mengapa dosa begitu serius. Ketika dia minta roti, dia minta sesuatu yang esensial untuk hidup. Dan prinsip kesederhanaan ketika dia bilang, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, inilah pendidikan yang diberikan oleh Allah di padang gurun. Saudara boleh baca nanti Keluaran pasal yang 14 ayat 45. Keluaran pasal 14 ayat yang kelima, Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada kamu mana supaya kamu mengambilnya hari demi hari. Itu jelas disebutkan di situ. Setiap hari kamu boleh ambil mana itu. Tapi ambil secukupnya untuk satu hari itu. Orang Israel rakus kan ya. Dia ambil lebih. Begitu dia ambil lebih, Tuhan ajar dia untuk cukup. Tuhan bikin itu busuk. Aneh ya, mana dari sorga. Orang membayangkan ini sesuatu yang kekal, tapi busuk. Tuhan yang bikin itu busuk pada hari itu. Supaya mereka belajar cukup. Tapi Tuhan juga ajar mereka ambil ekstra. Kapan itu? Hari Jumat ambil lebih untuk hari Sabtu ekstra. Dan busuk tidak? Tidak. Berarti kelebihan itu dipakai untuk mentaati Allah. Jangan pakai kelebihan untuk melawan Allah. Banyak sekali saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian saudara dan saya enggan untuk mempergunakan itu demi kemuliaan Allah. Orang Kristen harusnya orang yang paling bebas untuk mengendalikan hidupnya dan bisa atur gaya hidup. Bapak Ibu, hal paling sederhana. Begitu saudara punya atur gaya hidup. Hari ini gaya hidup naik, besok turun lebih susah. Gaya hidup manusia itu lebih gampang naik daripada turun, Bapak Ibu. Sehingga atur baik-baik gaya hidup Anda. Supaya gaya hidup Anda itu cukup. Dan supaya cukup, maka doa ini adalah doa yang bukan hanya bilang, berikan kepada saya makanan saya pada hari ini. Tapi dia pakai kata kami. Kata kami itu membuat saudara dan saya bisa memoderasi. Sehingga kalau Tuhan kasih berkat ekstra, saudara bisa pakai berkat yang ekstra itu untuk mentaati dia. Ketika Tuhan memberikan apa yang disebut sebagai kelimpahan, kelimpahan itu tetap ada di dalam konteks cukup. Karena makanan ini adalah makanan kami. Sehingga kata kami, seorang penafsir mengatakan, kata kami mau mengajarkan kepedulian kepada sesama. Orang percaya sebagai keluarga. Ketika saudara dan saya berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, apakah saudara mengaitkan apa yang saudara minta dengan ketaatan kepada Allah atau tidak? Atau semata-mata hanya untuk kepuasan diri kita? Mahasiswa boleh kan ya minta nilai bagus? Boleh enggak ya? Jangan bapak-bapak yang jawab, mahasiswa. Boleh kan saudara minta nilai yang bagus, dapat A? Boleh. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mengaitkan itu dengan kemuliaan Allah atau tidak? Untuk apa dapat nilai bagus? Perlu saudara dan saya pikirkan. Orang Kristen itu orang-orang yang rasional. Itu kenapa Tuhan kasih dia otak? Bapak bisa tangkap maksud saya. Tuhan kasih otak supaya kita menjadi makhluk yang rasional. Jangan cuma minta, tidak mikir. Pikir dong, kenapa saudara dan saya minta ini? Karena apa signifikansinya? Bagi saya apa? Makanya permintaannya adalah sesuatu yang esensial bagi hidup untuk menopang hidup. Tetapi juga kalau berkelimpahan itu berarti itu sesuatu yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia dan melayani umatnya. Kata kami mengandaikan ketiadaan dari apa yang disebut sebagai isolasi. Kata kami melatih saudara dan saya untuk keluar dan melayani orang lain. Doa Bapa kami. Dimulai dengan kata ini di dalam permintaan yang 4. Berikanlah kepada kami, saudara dan saya dilatih untuk menerima. Jangan juga sok jadi orang Kristen tuh. Enggak, saya enggak butuh apa-apa. Butuh pertolongan tidak. Apalagi orang reform nih paling setengah mati di bidang yang ini. Barang sudah berat, angkat pun saudara masih pakai. Tapi ketika orang lain mau tolong enggak apa-apa. Bisa. Begitu orang pergi kita lihat sudah enggak ada, baru kita setengah mati angkat. Enggak, saudara harus belajar. Berikan kepada kami. Tuhan beri, bisa juga melalui orang lain. Sehingga saudara dan saya punya spiritualitas yang baik adalah spiritualitas yang membuka hati supaya orang lain bisa melayani. Di dalam gereja kita saling melayani supaya bisa bertumbuh. Maka orang lain bertumbuh dengan melayani kita. Jangan juga terlalu sombong. Hanya Tuhan yang bisa melayani saya. Saudara jadi malaikat aja. Bahkan malaikat pun mungkin tidak sesombong kita.
Doa Bapa kami, ketika dia bilang berikan kepada kami, ini saudara dan saya dilatih untuk menerima. Orang yang terbiasa memberi, belajarlah untuk menerima. Jangan juga membawa saudara dan saya kepada spiritualitas yang mengerikan itu. Saya tidak butuh bantuan apa-apa. Tuhan cukup bagi saya, Tuhan telah melindungi saya, Tuhan memelihara saya tidak butuh orang lain untuk hadir dan menolong saya. Nah, itu bukan spiritualitas yang baik, itu kesombongan. Spiritualitas yang menghancurkan. Tetapi setelah dia bilang berikan kepada kami, kata kami mengandaikan saudara dan saya bukan hanya dilatih untuk menerima, saudara dan saya dilatih untuk memberi. Berkat diberikan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya bisa menjadi penata kelola, menjadi penata layan. Berkat dari Allah adalah milik Allah, tadi saya bilang, dititipkan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya mencukupkan diri kita, lalu kita menata kelola sisanya untuk apa? Untuk mencukupkan kebutuhan orang lain yang Tuhan juga mau titipkan kepada kita. Biasanya Tuhan ketika memberkati saudara dan saya lebih, dia bukan hanya mau titip berkat itu bagi Bapak Ibu, tapi dia mau titip orang lain mungkin di dalam kehidupan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dan saya kemudian belajar untuk melayani. Kadang-kadang kita berdoa, ini aja sudah tidak cukup untuk hidup saya. Saya tahu. Dan bagi kita manusia nggak ada yang pernah cukup kan ya? Saya tidak tahu Bapak Ibu diam-diam nih maksudnya cukup Pak. Tetapi doa ini melatih saudara dan saya sekali lagi menghidupi spiritualitas yang sehat. Bergantung kepada Allah. Belajar meminta kepada Allah. Membuka tangan supaya Tuhan memberkati. Tapi kemudian saudara dan saya juga terbiasa untuk Alkitab bilang membuka tangan pada saat yang lain. Artinya orang Kristen punya tangan tuh. Kalau kita pakai bahasa simbolik tidak pernah tertutup. Ketika Allah memberkati engkau dan saya membuka tangan untuk menerima. Tetapi Tuhan Yesus juga pernah bilang di negeri yang penuh, Allah juga pernah bilang di negeri yang penuh dengan susu dan madu itu orang miskin akan terus ada. Supaya kamu belajar membuka tanganmu. Belajarlah supaya bukan hanya hati, tetapi tangan saudara dan saya terus terbuka untuk menerima kehadiran Allah dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir saya mau tutup khotbah ini dengan mengajak saudara dan saya sekali lagi memandang kepada Kristus. Ini perdebatan sih. Makanya saya taruh di bagian terakhir, Bapak Ibu. Ada yang bilang makanan kami, berikan kepada kami pada hari ini. Tadi saya bilang kata hari ini tidak pasti, maka ada banyak tafsiran Bapak Ibu. Salah satunya dia bilang ketika esok itu bicara mengenai eskatologi. Pesta yang Yesus janjikan kepada umat Allah itu. Tapi mungkin Bapak Ibu dan saya tidak harus terlalu jauh sampai ke sana. Tapi mari kita lihat kesimpulan ini dan Bapak Ibu dan saya mungkin sekali lagi bisa memandang kepada Kristus. Bapak Ibu dan saya melalui firman Tuhan ini diajar untuk bergantung kepada Allah dan tidak khawatir. Kenapa? Karena Allah memperhatikan Bapak Ibu dan saya tubuh dan jiwa. Dia memperhatikan kebertubuhan. Tadi saya bilang, maka Allah menjadi manusia. Dia bukan hanya ambil jiwa manusia, tetapi dia ambil tubuh manusia. Karena dia memperhatikan kebertubuhan manusia, maka Yesus Kristus ketika dia buat mujizat itu, dia bukan hanya memberikan kesembuhan secara fisik, tapi dia mengubah 5 roti 2 ikan dan memberi makan kepada orang-orang yang mengalami kelaparan hari itu. Tapi secara spiritual, Yesus Kristus itu telah memberi tubuhnya bagi Bapak Ibu dan saya, dan nanti saudara dan saya rayakan pada perjamuan kudus itu. Dia memberi tubuhnya sebagai roti hidup, bahkan sebelum engkau dan saya lahir, sebelum engkau dan saya meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena tubuhnya adalah makanan yang sangat esensial bagi engkau dan saya. Tidak ada kehidupan secara spiritual kalau tubuh itu tidak pernah dipecahkan dan darah itu tidak pernah dicurahkan. Dia beri tubuhnya kepada saudara dan saya karena itu esensial untuk menikmati kelimpahan di dalam Allah. Sehingga engkau dan saya bahkan di dalam kemiskinan masih bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu hanya mungkin terjadi jika sang gembala yang agung telah menghancurkan, membiarkan tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan, dan tubuh yang dihancurkan inilah yang engkau dan saya sebut sebagai roti hidup. Tidak berhenti di situ. Yesus Kristus itu bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus turun dan memberikan firman kepada kita yang seringkali orang Kristen sebut sebagai our daily bread. Roti hidup. Firman diberikan oleh Sang Kristus, diberikan oleh Bapa kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memimpin hidup kepada kelimpahan dan di dalam kelimpahan meskipun kita kekurangan secara lahiriah. Bukan hanya itu. Yesus Kristus ini dengan memberi tubuhnya dan memberi firman, dia sementara mempersiapkan engkau dan saya untuk menikmati pesta di waktu yang akan datang ketika dia datang. Menikmati makanan yang berkelimpahan, makanan yang kekal yang tidak pernah bisa direbut oleh apapun dan tidak pernah bisa membusuk. Engkau dan saya diundang ke sana, tapi Tuhan Yesus bilang tidak ada orang yang bisa pergi ke sana kecuali melalui aku. Apakah engkau pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Hanya itu yang memungkinkan engkau dan saya menikmati perjamuan surgawi. Makanan yang kekal, yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Dan Kristus menawarkan itu bagi saudara dan saya. Biarlah Kristus menjadi Tuhan saudara dan saya. Menjadi Juru Selamat saudara dan saya.
Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk kasih karunia yang telah diberikan bagi kami. Pada hari ini kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan firman, dan biarlah kami datang kepadamu. Tuhan, cukupkanlah kami. Cukupkan kami dengan makanan yang kami butuhkan, dengan hal-hal yang esensial bagi hidup kami. Pimpin kami dan berkatilah kami. Kami percaya bahwa Allah kami sanggup untuk memberikan semuanya itu. Namun jika Ia mengizinkan kami kekurangan, ajar kami supaya kami mencukupkan diri dengan apa yang ada pada masa kekurangan, supaya kami tidak mempermalukan Tuhan kami. Ketika kami berkelimpahan, ajar kami supaya kami berbagi, dan dengan demikian pun kami menikmati kecukupan yang daripada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.